Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukra lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga semuanya senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita melanjutkan edisi yang kedua dari Fikih Syam, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ataupun mubtilatus syam ataupun al-muftiratus syam, yaitu ada dua. Yang pertama yang mewajibkan qada tanpa ada kafarat, dan yang kedua yang mewajibkan qada dengan juga ada kafarat. Yang pertama yang wajib qada tanpa kafarat, yaitu satu, sampainya sesuatu atau masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan, sedikit ataupun banyak, dari makanan ataupun minuman, dan yang lainnya juga, dengan syarat pertama sengaja, kedua jahil atau tidak memahami tentang hukumnya, ketiga masuk ke dalam tenggorokan secara normal, artinya bisa lewat dari dua lubang hidung, kemudian mulut, juga telinga. Begitu juga masuk ke dalam lubang dubur dan ubul. Kemudian yang kedua, merokok. Merokok yang dihisap, walaupun dia bukan benda yang padat, dia asap, tetapi dihisap masuk ke dalam, maka juga membatalkan puasa. Wajib qada tanpa kafarat. Kemudian ketiga, memasukkan jari ketika istinja, ketika kita membersihkan kemaluan dan dubur kita, istinja, kita disunahkan untuk memasukkan jari kita. Nah, ketika dimasukkan ke dalam jari kita tanpa ada daruri ataupun keperluan penting, maka hukumnya membatalkan puasa. Kemudian ketiga, keempat, memasukkan batang ataupun lidi ataupun sesuatu ke dalam perut telinga, masuk ke dalam telinga. Contohnya pakai cotton bud. Ya. Contohnya yang hobi korek-korek telinga, sampai ke dalam perut telinga, batal. Tapi kalau di luar-luarnya saja tidak. Kemudian kelima, memakan sisa makanan ataupun menelan sisa makanan yang terselit di gigi. Nah, ini kebiasaan kita, kalau makan yang tidak gosok gigi habis makan, ada sisa-sisa, kemudian kita langsung berpuasa siang harinya, lagi habis sahur kita lupa gosok gigi, kemudian lagi puasa di siang hari masih ada sisa-sisa, kita congkel pakai lidah, masuk ke dalam tenggorokan, maka batal puasanya. Kemudian keenam, muntah dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya kalau kita habis sahur, kemudian tau-taunya sakit perut, tau-taunya setelah sholat subuh muntah langsung, nah itu tidak batal. Tapi kalau sengaja muntah, artinya dengan memasukkan jari-jari atau tangannya ke dalam tenggorokan, ke dalam mulut, masuk tenggorokan, biasanya keluar, nah itu muntah dengan sengaja, itu batal. 7, masuk lalat ke dalam tenggorokan,
Nah, di sini dalam hal ini para ulama katakan ketika lalat itu masuk ke dalam tenggorokan, kan mungkin tak sengaja kita, memang kita tidak mau makan lalat kan. Nah, tapi ketika masuk ke dalam, kemudian kita berusaha untuk mengambilnya, lalat itu mengeluarkannya, maka itu batal. Ya. Tapi kalau dia tak sengaja langsung ketelan langsung, nah sudah biarkan saja. Ya. Kemudian ke-8 bersendawa dan mengeluarkan, ketika bersendawa itu mengeluarkan sesuatu dari perut, langsung keluar seperti muntah. Dia ada yang mengikut gitu, tapi ada yang mengikut. Nah, kemudian terakhir mengeluarkan mani, ya. Mengeluarkan mani karena berhubungan intim. Dalam hal ini berhubungan intim ini ketika di luar, selain daripada berhubungan intim juga saling bercumbu mesra juga membatalkan puasa. Bercuman misalnya kemudian sampai mengeluarkan sperma atau air mani, itu membatalkan. Tapi kalau dalam mimpi ya, ataupun lagi jalan taunya keluar sendiri, nah itu nggak tahu caranya gimana ya. Tapi bukan karena bercumbu mesra dan berhubungan intim, maka itu tidak batal. Tapi kalau karena bercumbu mesra dan berhubungan intim, membatalkan puasa. Baik, kemudian yang kedua yang membatalkan puasa juga adalah yang mewajibkan qada dan kafarah. Yang pertama, tentunya bukan yang pertama, hanya satu saja kalau mazhab Syafi'i, yaitu berhubungan kelamin tadi, berhubungan intim tadi, ya, jima dalam bahasa fikihnya. Tapi ada syarat. Syaratnya yang pertama, dia niat puasa. Kalau dia tidak niat puasa sebelum masuk waktu subuh, maka dia berhubungan, suami istri berhubungan intim juga di siang hari Ramadan, walaupun dia berpuasa tapi dia tidak berniat, maka tidak wajib membayar kafarat. Wajib qada tapi tidak membayar kafarat. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dengan sengaja. Artinya tidak terlupa dia. Terlupa maksud di sini bukan terlupa berhubungannya, tapi terlupa bahwasanya itu di bulan suci Ramadan. Nah, dia sedang puasa, terlupa. Kemudian ya sama, kita terlupa ketika puasa diberikan rezeki oleh Allah, kita makan, gitu kan? Terlupa makan. Nah, ini sama juga, hukumnya tidak batal. Tapi kalau sengaja makan ya jelas batal tadi kan. Kemudian syarat ketiganya dengan suka hati, tanpa ada paksaan. Nah, tanpa ada paksaan, dengan suka hati, maka batal. Kemudian mengetahui tentang hukumnya, haram berhubungan intim, berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, sudah paham tentang hukumnya, ada haram, ada, maka ini termasuk daripada syaratnya, harus membayar kafarat. Kemudian dilakukan pada bulan puasa Ramadan. Kalau dia hanya puasanya Senin Kamis, ya, tidak wajib membayar kafarat. Ya. Kalau dia puasa-puasa sunnah, puasa Syawal misalnya, ya, ataupun puasa qada, dia mengqada puasa, ya, ataupun puasa nazar, ya, itu hukumnya wajib. Ya, maka selain dari Ramadan itu tidak membayar kafarat. Dia hanya mengqada puasanya di waktu yang lain. Kemudian batal puasanya itu karena dia memang berjima, bukan karena makan. Nah, ini menarik juga. Kalau kita makan dulu, ya, artinya kita batalnya sudah karena makan dan minum. Ya, baru kita berhubungan, nah itu tidak wajib kafarat. Tapi kalau kita membatalkan puasa itu dengan berjima ataupun berhubungan intim, itu batal puasa. Ya. Kemudian selanjutnya orang yang mukallaf, pasti
Orang yang sudah ketika dia melanggar aturan, ketika dia melanggar larangan-larangan Allah, dia berdosa, maka termasuk syarat harus membayar kafarat. Kemudian tidak gila. Kalau orang stres berhubungan di siang hari ya tidak wajib qada, juga tidak wajib kafarat. Kemudian dalam keadaan sadar maksudnya di sini sadar dia sendiri yang melakukan, bukan orang lain, maksudnya bukan mimpi juga, ya, dalam keadaan mimpi misalnya, ataupun kata orang Melayu jalu, lagi tidur berjalan, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, itu di luar dari syarat-syarat ini. Kemudian selanjutnya memasukkan alat kelaminnya setengah ataupun apalagi full, ya masuk dalam di dalam alat kelamin istrinya, ya, walaupun tidak keluar sperma tadi, tidak keluar mani, tetap dia harus membayar kafarat karena dia sudah dalam hitungan berhubungan intim. Nah, kemudian yang membayar kafarat ini adalah orang yang melakukannya, fa'ilnya, subjeknya, bukan maf'ul, bukannya objek. Nah, dia sebagai subjek, ya, artinya laki-laki yang melakukannya, dialah yang membayar kafarat tadi. Saya rasa mungkin demikian wawasan keilmuan kita tentang yang membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah Mas Sofwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.